بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني الكرام والأخوات الكريمات، kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa berada kembali di majelis ilmu, majelis yang kita selalu rindukan, majelis yang selalu kita kejar demi untuk meraih kemuliaan yang ada di dalamnya. Majelis yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum, sekelompok manusia yang mereka duduk berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah. Mereka duduk berkumpul dengan tujuan untuk mempelajari, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran Al-Karim, kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. Allah akan menurunkan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu ketenangan. Dan ini ketenangan yang kita raih, ini ketenangan yang kita dapatkan jemaah sekalian, kebahagiaan yang tidak didapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Ketenangan di majelis ilmu, as-sakinah ilahi, ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan batin, ya, ketenangan untuk ruh, as-sakinah untuk ruh kita. Dan itulah makanan untuk ruh kita, itulah kebutuhan ruh kita. Sebagaimana jasmani kita, ya, jasad kita itu butuh makanan untuk mereka hidup, untuk jasad itu hidup, maka ruh kita juga butuh makanan, membutuhkan sesuatu yang membuat dia hidup. Dan yang membuat hidup ruh seorang hamba
adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah datang di majelis ilmu, berinteraksi dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan ilmu agama. Maka jamaah sekalian seorang hati yang dimuliakan oleh Allah, adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Dan mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan turun untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Saking mulianya para penuntut ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat khusus untuk mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu akan senantiasa dibangga-banggakan, jadi disebut-sebut namanya. Akan disebut namanya satu-satu. Bapak fulan bin fulan. Ya, saat ini lagi ada di majelis ilmu. Saat ini berada di majelis zikir. Dia lagi duduk di masjid ini untuk belajar menuntut ilmu. Allah banggakan dia sebagai bentuk kemuliaan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu jamaah sekalian seorang hati dan dimuliakan oleh Allah, jangan pernah bosan untuk berada di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah sekalian yang seorang hati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan dars dan pelajaran dari malam ini dalam membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih, dan kita lebih berfokus di dalam kitab Siyam. Ini kitab yang membahas seputar hukum-hukum terkait puasa. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kajian kita ini bertujuan sebagai bentuk persiapan, ya, demi menyambut bulan Ramadan, ya, dan juga panjang yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, yang mana kata beliau, man 'abada Allah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, ya, tapi ibadah yang dia kerjakan itu tidak dibangun di atas ilmu. Ya, siapa yang semangat mengerjakan ibadah, mengerjakan sebuah ketaatan, tapi ibadah yang dia kerjakan itu tidak dibangun di atas ilmu agama, dia tidak pelajari hukum-hukum terkait ibadah yang dia kerjakan, maka kata beliau, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Maka keburukan, kerusakan yang akan dia datangkan, yang akan dia bawa, itu lebih besar dibandingkan maslahat yang dia harapkan. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, dari ini sangat penting bagi kita untuk belajar menuntut ilmu, khususnya terkait ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, apa yang sementara kita lakukan. Ramadan adalah bulan yang ibadah, ya, adalah musimnya ketaatan. Kita ingin maksimal di Ramadan, di antara cara terbaik, bahkan ini kunci untuk sukses di Ramadan, adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan menuntut ilmu, belajar. Ya, pelajari hukum-hukum terkait bulan Ramadan, pelajari hukum-hukum terkait puasa dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Jemaah sekalian yang seorang hati dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan bersama dan kita telah memahami tentang definisi dari puasa. Ya, definisi puasa. Masih ingat Pak ya? Ya. Puasa disebutkan oleh para ulama dengan dua definisi, secara bahasa dan secara istilah. Ya, secara bahasa, ini bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Arab. Definisi bahasa puasa as-siyam atau as-shaum inda lughah, yang menurut bahasa Arab, yaitu al-imsaku 'anil syai',
Puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Itu puasa secara bahasa. Adapun puasa secara istilah, ini istilah syar'i, istilah syariat kita. Kata para ulama ahli fikih bahwasanya puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurb. Ya, menahan diri dari makan dan minum. Ya, tidak makan dan tidak minum. Wasailul muftirat, dan menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Ma'an niyah, bersamaan dengan adanya niat. Jadi tidak makan, tidak minum, dan semua pembatal-pembatal puasa disertai niat. Ya, disertai dengan niat. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syams. Kapan seorang ini menahan dirinya tidak makan, tidak minum, dan semua pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa secara istilah. Maka dari sini juga jemaah sekalian semua yang dimuliakan oleh Allah, dari definisi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Ya, rukun puasa itu ada dua. Masih ingat Pak ya? Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib ada di dalam ibadah kita. Kapan rukun ini hilang, maka tidak sah ibadah itu. Ya, kapan rukun itu hilang, kapan hilang salah satunya atau semuanya hilang, maka ibadah yang kita kerjakan tidak sah. Ya, sama seperti apa? Sama seperti sholat. Apa rukunnya sholat? Di antara rukun sholat adalah takbiratul ihram. Siapa yang sholat tidak takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Maka begitu pula puasa. Puasa ini memiliki rukun. Apa rukunnya puasa? Rukunnya puasa ada dua. Yang pertama adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang pertama adalah menahan diri. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu rukun yang pertama. Ya, jadi seorang akan sah puasanya seorang akan sah puasanya dengan cara dia menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, dan semua pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah an-niyah, niat. Wajib ada niat. Iya. Kapan tidak berniat, maka tidak sah. Ya, kapan dia tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya niat ini itu fungsinya ada dua. Niat ini fungsinya ada dua. Yang pertama, niat itu membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Iya. Jadi niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, contoh kemarin kita sebutkan contoh orang mandi. Ya, kalau ada orang mandi, yang satunya niatnya ingin mandi junub, yang satunya niatnya mandi karena mandi biasa, ingin menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Maka yang mana dapat pahala? Ya, orang yang mandi dengan dia ini mandi junub, mengangkat hadas besar dari dirinya. Apa yang membedakan? Padahal tata caranya sama, mandinya sama, ya sama-sama mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ke kakinya. Ya, yang satu dengan orang yang satu dan orang yang kedua, tata cara mandinya sama, yang membedakannya adalah niatnya. Bisa dipahami? Ya, jadi yang membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah adalah niat. Sama juga seperti apa kemarin kita sebutkan contohnya orang akikah. Ya, orang akikah menyembelih kambing. Ya, satu niatnya sembelih kambing karena dia ingin akikah anaknya. Satunya lagi dia sembelih kambing, ya memang karena mau makan kambing, mau acara sama teman-temannya, atau mungkin ya ada tamunya, ada keluarganya yang mau datang. Yang satunya niatnya ibadah karena ingin akikah. Yang satunya ya niatnya hanya karena ingin makan-makan. Apa yang membedakan? Padahal sama.
tata caranya sama, menyembelihnya sama. Sama-sama kambingnya disembelih, yang membedakan adalah niatnya. Itu tugasnya niat. Tugas yang kedua, niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, sama tadi menyembelih, Pak. Ada orang yang satu menyembelih untuk kurban, yang satunya menyembelih untuk akikah. Ya, kebetulan selesai Idul Adha, dia dapat rezeki. Ya, dia ingat anak saya belum diakikah, maka dia dahulukan akikah. Ya, padahal di sana juga ada ibadah kurban. Ya, temannya satu beli kambing juga, tapi temannya ini niatnya untuk berkurban. Sama-sama tata caranya, sama-sama ibadah, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Sama juga orang masuk masjid. Ya, ada orang masuk masjid. Ya, yang satunya mau sholat sunnah, yang satunya mau sholat wajib. Ya, sholat subuh contoh. Ada orang ketiduran, ya, bangun-bangun sudah pagi, langsung ke masjid. Dia maunya sholat di masjid. Yang satunya ada orang masuk masjid ingin sholat duha, yang satunya ingin sholat subuh karena ketinggalan tadi tertidur. Sama-sama 2 rakaat, ibadahnya sama, persis. Tapi apa yang membedakan satu dengan yang orang yang pertama dan orang yang kedua adalah niatnya. Maka ini niat jamaah sekalian. Niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan juga mengenai masalah niat dalam puasa ini hukumnya rukun, ya, rukun. Tidak boleh tidak kita harus berniat ketika ingin berpuasa. Para ulama menjelaskan mengenai niat puasa di bulan Ramadan, ya, para ulama berinci. Ya, para ulama memberikan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan niat di bulan Ramadan cukup 1 kali saja, di malam pertama bulan Ramadan sampai 1 bulan penuh. Ya, ada pendapat yang lainnya, yang kedua yang mengatakan niat itu wajib diperbarui di setiap malam. Jadi setiap malam, ya, setelah kita buka. Ya, setelah kita buka sampai masuknya waktu sahur, kita wajib untuk memperbarui niat kita. Ya, Allah alam bissawab. Ya, ini kedua pendapat ini sama-sama kuat, ya, sama-sama ada dalilnya. Ya, cuman para ulama menjelaskan lebih aman kita niatkan di awal. Ya, kita niatkan di awal, kita niatkan untuk puasa 1 bulan penuh. Setelah itu di setiap malam juga kita berniat untuk puasa besok harinya. Bisa dipahami? Ya, jadi itu amannya. Kita niat dulu di awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya, kemudian di setiap malam juga kita berniat untuk puasa besoknya. Allahu a'lam bishawab. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengenai niat ini, ya, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Bukan diucapkan dengan lisan. Ya, tidak pernah satupun riwayat dari Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah melafadzkan niat puasa. Ya, jadi cukup niatkan dalam hati. Niat itu apa yang terbetik dalam hati kita. Kita ingin mengerjakan sesuatu maka terbetik di dalam hati. Oh, saya ingin begini sebentar. Itu niat. Itu niat. Jadi tidak usah dilafadzkan. Ya, biasa tersebar, ya, dan niat-niat khusus. Jadi, ya, tidak usah dilafadzkan, cukup diniatkan di dalam hati. Ya, begitu pun niat-niat pada ibadah-ibadah yang lainnya, Ya, niat pada sholat, yaitu tempatnya di hati. Cukup kita niatkan di dalam hati kita. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali niat umroh, ya, atau niat haji. Ya, ketika kita sampai di miqat, itu ada perintahnya untuk melafadzkan niat labbaik Allahu umratan atau labbaik Allahu hajjan. Kalau kita berumrah atau berhaji, maka disyariatkan untuk melafadzkan. Itu sebenarnya, ya, pelafadzan ini perintah khusus. Adapun niat itu tetap tempatnya berada di hati. Sudah. Jadi ini dia 2 rukun puasa. Yang pertama tadi menahan diri dari makan, minum dan semua pembatal-pembatal puasa
sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua adalah niat. Dua hal ini harus terpenuhi di dalam ibadah puasa kita. Berikutnya kita akan bahas hukum puasa di bulan Ramadan. Ya, apa hukumnya? Puasa di bulan Ramadan, apakah hukumnya wajib, ya, atau hanya sekedar sunnah, atau wajib cuma 3 hari, ya, selebihnya tidak wajib. Ya, karena ada keyakinan yang tersebar, ya. Ada keyakinan yang tersebar di sebagian kaum muslimin, Allahul musta'an. Mereka mengatakan tidak wajib puasa di Ramadan. Yang wajib itu 3 hari. Ya, sudah mewakili 30 hari. Saya tidak tahu kalau di sini ada. Semoga tidak ada, ya. Tapi ini tentu keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Oke, kita baca hukum siyam di Ramadan wa dalil dari. Apa hukum puasa di bulan Ramadan dan apa dalil yang menjelaskan tentang hukum tersebut? Disebutkan, faradallahu azza wa jalla siyam syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Allah wajibkan. Bahkan saking wajibnya puasa di bulan Ramadan, Allah menjadikan bulan Ramadan, Allah jadikan puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu dari 5 rukun Islam. Bahwa saking wajibnya puasa di bulan Ramadan, Allah jadikan puasa ini sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Ya, kita tahu kalau rukun ini hilang, ya, bahkan orang menganggap itu tidak wajib, maka kafir dia. Ya, tidak ada keislamannya. Tidak sah keislaman seorang yang dengan sengaja dia tinggalkan puasa di bulan Ramadan karena dia meyakini puasa di bulan Ramadan tidak wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu dari rukun Islam. Dalil yang pertama, dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ya, berarti sekali lagi kalau ada orang yang meyakini dia muslim, tapi dia yakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan tidak wajib, maka jangan merampak dia kafir keluar dari Islam, murtad. Kalau dia yakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan tidak wajib, tapi ya jangan langsung kafirkan, Pak. Kalau kita lihat ya ada orang tidak puasa kafirin, jangan langsung. Tanya dulu, ya. Karena kalau ada orang yang dia tidak puasa di bulan Ramadan, bukan karena dia mengingkari wajibnya, tapi karena tidak bisa, atau tidak tahan, atau karena malas, atau karena hawa nafsunya, maka kita tidak bisa kafirkan. Kita tidak bisa kafirkan. Kalau kita katakan, kenapa tidak puasa, Pak? Ya. Bukannya saya tidak mau puasa, tapi tidak bisa, tidak sanggup. Bertentangan dengan pekerjaanku. Pekerjaanku saya harus panas-panas di bawah matahari. Kapan saya puasa? Tidak bisa saya kerja. Kapan saya paksakan puasa? Bisa-bisa saya pingsan. Ya. Kapan saya puasa? Oh bahaya, tidak kerja nanti tidak dapat uang, tidak punya, ya, tidak dapat rezeki, tidak dapat nafkah untuk keluarga. Ini berarti dia apa? Dia yakini puasa itu tetap wajib, tapi dia tinggalkan puasa karena hawa nafsunya, karena tidak mampu. Maka ini tidak bisa kita kafirkan. Yang dikafirkan adalah mereka yang mengatakan puasa di bulan Ramadan tidak wajib. Ini bahaya, ini keluar dari Islam. Baik, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayat yang sering kita dengarkan mengenai puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Jelas kan? Lafadznya kutiba. Artinya apa? Telah ditetapkan, telah diwajibkan untuk kalian as-shiyam, puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Puasa ini telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum umat ini. Ini sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman tentunya tata caranya yang berbeda, syariatnya yang berbeda. Jadi puasa itu, Pak, bukan hanya kita yang diperintahkan, diwajibkan untuk puasa. Ternyata umat-umat sebelum kita, orang-orang sebelum kita, mereka juga puasa. Mereka juga diwajibkan puasa.
Tapi tentu tata caranya yang berbeda. Bahkan disebutkan orang-orang terdahulu itu ada yang puasanya 1 hari 1 malam. Ya, kita 1 hari ya, subuh sampai maghrib. Ada orang dulu puasanya 1 hari 1 malam. Jadi dari subuh sampai subuh kembali puasanya. Subhanallah. Ya, dan banyak lagi bentuk dan tata cara yang lain. Intinya kata Allah, puasa ini diwajibkan untuk kalian sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Tujuannya kata Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan kalian diwajibkan puasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini tujuannya puasa, Pak ya. Kalau kita puasa, itu tujuannya agar kita menjadi orang bertakwa. Agar kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah. Jangan sampai justru kita menjadi orang yang puasa, kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapat di dalam puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Ketika kita lapar dan haus, tidak mendapatkan dari puasanya pahala sama sekali. Ya, lapar dan haus saja dia dapatkan. Kenapa? Karena selama dia puasa hanya mulutnya tidak makan dan tidak minum, tapi hatinya dia tidak puasakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pendengarannya dia tidak puasakan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Matanya, ya, lisannya dia tidak puasakan untuk mengucapkan hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini ya disebutkan nikmat terbesar dia adalah bagaimana seorang hamba menempati dan mencapai kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa, Pak. Ya, makanya ya harus selalu kita introspeksi diri. Ya, kalau kita puasa ternyata justru menjadi orang yang lebih jauh. Kita puasa, kenapa ya saya puasa saja tapi perasaan saya ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru lebih malas sholat, lebih malas berzikir, lebih malas baca Quran. Maka introspeksi puasa kita. Karena puasa yang benar adalah mereka yang mengantarkan pelakunya untuk mencapai kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an adalah hidayah dan petunjuk untuk manusia dan penjelas dari Al-Furqan, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, ini pembeda antara hak dan batil. Al-Quran adalah Furqan, yang pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka kata Allah, ini syahidnya, ini intinya, kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra." Siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, ini bulan sabit, ya, hilal. Siapa yang melihat hilal, yakni hilal bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia puasa. Di sini dia mendengar atau dia melihat atau mendapatkan berita atau mendengarkan berita. Ya, karena tidak wajib semua orang melihat hilal. Nanti akan dijelaskan juga hukum terkait melihat hilal. Ya, jadi tidak semua orang wajib melihat hilal. Yang penting dia sudah mendapatkan atau mendengarkan berita tentang munculnya hilal di bulan Ramadan, maka dia sudah wajib untuk berpuasa saat itu juga di siang besoknya. Ya, karena kan hilal itu muncul di maghrib, ya, di waktu maghrib. Ya, hilal itu bulan sabit pertama, ya, sangat kecil dan sangat sebentar muncul di ufuk barat. Barat ya, di sana. Ya, muncul di ufuk barat sebentar saja. Setelah itu hilang. Nah, kalau kalian mendapat dan melihat hilal, kata Allah, falyasum, maka puasalah. Di sini Allah menyebutkan dengan bentuk perintah, dan kaidahnya menyebutkan perintah menunjukkan wajib. Hukum asal perintah itu menunjukkan akan wajibnya puasa tersebut. Baik, itu ayat. Jadi ada 2 ayat ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian dari berikutnya yang menjelaskan tentang wajibnya puasa adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Bunyal Islam ala khamsin."
Islam itu dibangun di atasnya 5 perkara. Ya, namanya Islam itu dibangun di atasnya 5 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, syahadat la ilaha illallah, syahadat tauhid. Ya, dan ini adalah fondasi keislaman seseorang, tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan, ya, mengakui, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Menegakkan salat. Ini salat kata Nabi SAW adalah imad, tiangnya agama. Tiangnya agama. Wa itaiz zakat, dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan dijadikan oleh Nabi SAW sebagai salah satu dari rukun Islam. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Baik, jamaah sekalian, ya seorang mata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dalil yang kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dari Talha bin Ubaidillah, kata Talha, anna Arabiyyan, bahwasanya dahulu ada Arab Badui. Ya, ada Arab Badui. Arab Badui ini, Pak, ya, adalah orang yang tinggal di pedalaman, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Arab Badui ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sa'irul ras. Ya, kata Talha bin Ubaidillah, Arab Badui ini datang dalam keadaan sa'irul ras. Dia kacau, ya, maksudnya ya habis melakukan perjalanan jauh. Habis melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, ya, berdebu, pakaiannya berdebu. Nah, orang dulu kan kalau melakukan perjalanan, ya tidak naik kereta, tidak naik pesawat atau naik mobil, jalan kaki atau naik onta, naik keledai, naik kuda, ya, naik kendaraan hewan. Sehingga, ya, kata Talha bin Ubaidillah, Arab Badui ini datang dalam keadaan kusut, dalam keadaan rambutnya tidak karuan. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam. Arab Badui ini bertanya, ya, dan tentunya Arab Badui ini sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa puasa yang Allah wajibkan untuk saya. Ya, apa puasa yang Allah wajibkan untuk saya? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Arab Badui bertanya lagi, hal alayya ghairu? Ada lagi selain itu yang wajib untuk saya? Kata Nabi, ya, la illa an tatawwa syai'an. Tidak ada lagi yang wajib bagimu. Yang ada puasa yang lainnya itu hanya puasa sunnah. Jelas? Ya, Arab Badui datang bertanya, ya Rasulullah, apa puasa yang wajib untuk saya? Ya, Arab Badui ini bertanya karena dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman kepada Rasulullah. Maka dia ingin mengetahui apa kewajibannya dari puasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Maka Nabi mengatakan puasa di bulan Ramadan. Ya, tidak ada yang lain. Kemudian itu dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga, ya, puasa di bulan Ramadan ini jemaah sekalian adalah kewajiban yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Berikutnya, pembagian puasa. Puasa itu ada dua. Puasa ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Ya, jadi puasa ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi tiga. Puasa wajib terbagi menjadi tiga. Yang pertama, puasa Ramadan, tentu ini yang paling pertama. Ya, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa kafarah. Ya, puasa apa, Pak? Puasa apa, Bu? Puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Puasa menebus kesalahan. Itu puasa kafarah. Apa contohnya? Contohnya ada orang bersumpah. Ya, dia bersumpah dengan sesuatu. Bersumpah dengan nama Allah. Ternyata dia langgar sumpahnya.
maka ketika dia langgar sumpahnya dia wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya orang yang melanggar sumpah? Ya, contoh ada orang ya, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak mau lagi makan apa? Makan apa? Makan durian contoh ya. Karena sudah keselak baunya. Wallahi, mulai saat ini saya tidak mau lagi makan durian. Tahu-tahunya tiba musim durian tahun depan. Ya, tergiur lagi makan durian. Ya, makan lagi durian. Padahal dia sudah sumpah dulu, bersumpah sama Allah. Ya. Maka apa? Orang yang melanggar sumpahnya, makanya disebutkan ya, tidak boleh terlalu sering apa? Bersumpah. Ya, jangan sedikit-sedikit sumpah, atau berbohong ya, dengan sumpah itu dilarang. Ya Allah, sedikit-sedikit sumpah. Ini dilarang ya, terlalu banyak bersumpah. Tapi intinya jemaah sekalian yang semua rahmat dan dimuliakan Allah, orang yang melanggar sumpahnya itu maka ada kafarahnya. Yang pertama, dia wajib memberi makan 10 orang miskin. Berapa? 10 orang miskin. Dia kasih makan 10 orang miskin sebagai bentuk menebus kesalahannya yang melanggar sumpah. Atau pilihan yang kedua, dia memberi pakaian 10 orang miskin. Ya, 10 orang miskin. Atau dia memerdekakan 1 orang budak. Jadi kasih pilihan, mau apa? Kasih makan 10 orang miskin, memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, 1 orang budak. Ya, budak sudah tidak ada ya. Ya Allah alam di tempat lain, tapi di tempat kita tidak ada budak ya. Di Malaysia banyak budak. Ya, budak-budak. Ya. Baik, kalau tidak bisa tiga-tiganya ini, kalau tidak bisa tiga-tiganya, baru pilihan terakhir apa? Puasa 3 hari. Ayo, puasa apa namanya? Puasa kafarah. Paham puasa kafarah? Puasa untuk menebus kesalahan. Baik. Dan juga contoh yang lain puasa kafarah, puasa bagi orang yang apa? Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu adalah kafarahnya, ya. Kafarahnya adalah yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak dapat budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Kapan satu hari jeda, maka diulang lagi dari awal. Contoh, di hari ke-59, 2 bulan berturut-turut 30 hari ya. Di hari ke-59, iya, dia bilang nanti besok kita berpuasa. Enggak boleh. Kapan dia batal, dia ulangi lagi dari hari pertama. Dia bilang, jangankan 2 bulan, 1 bulan saja dibohongi. Ya, jangankan 2 bulan, 1 bulan saja dan tahan. Apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut ini, jamaah sekalian insyaallah akan kita sebutkan juga ya, akan disebutkan di sini. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut ini disebut dengan puasa apa? Puasa kafarah. Ya, ini hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib juga adalah puasa nadar. Tahu nadar Pak? Ya, nadar itu adalah seorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu nadar. Mewajibkan untuk dirinya perkara yang asalnya tidak wajib. Contoh ada orang ya, bernadar. Bahasa sininya apa bernadar? Matija. Tinja. Matinja, ya, matinja. Tahu ya? Ya, tinja, matinja. Ada orang bernadar. Dia bilang dia nadarnya apa? Puasa, contoh ya, puasa. Apa? Dia apa tadi? Bernadar. Kalau saya jadi PNS maka saya akan puasa. Asalnya puasa ini tidak wajib baginya. Puasa ini tidak wajib baginya. Tapi karena dia telah bernadar, dia telah mengucapkan nadar tersebut, maka wajib dia menunaikan nadarnya. Berarti puasanya sudah berubah menjadi puasa nadar dan wajib untuk dia tunaikan. Ini 3 ya, puasa yang diwajibkan. Kita tidak terlalu panjang lebar dulu membahas ini. Intinya puasa wajib itu ada 3. Puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nadar. Puasa Ramadan ini puasa wajib secara mutlak. Adapun puasa kafarah dan puasa nadar ini adalah puasa yang wajib karena ada sebabnya. Puasa yang wajib karena ada sebabnya. Kafarah tadi untuk menebus kesalahan. Kalau nadar
Ya, dia bernadar memang karena dia wajibkan untuk dirinya. Contoh yang lainnya yang nadar ya. Ada orang biasa bilang kalau anakku sembuh, ya kalau anakku disembuhkan sama Allah, maka saya akan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, Pak. Saya tanya, wajib atau sunnah? Nah, puasa Senin Kamis wajib atau sunnah? Sunnah jelas. Tapi kan kenapa jadi wajib? Karena dia telah menadarkan dirinya, mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Paham nadar? Kemudian berikutnya kita akan masuk pembahasan yang berikutnya adalah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, adapun masalah puasa sunnah, insyaallah akan ada penjelasan berikutnya. Berikutnya adalah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Apa keutamaan puasa di bulan Ramadan? Ya, apa keutamaan puasa di bulan Ramadan dan juga apa hikmah dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan? Pertama kita bahas keutamaannya dulu. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berdiri di malam hari, di malam Lailatul Qadar, berdiri melaksanakan salat karena keimanan kepada Allah dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan terhapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, ini menunjukkan akan besarnya rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Allah itu tidaklah mewajibkan sesuatu kepada kita kecuali kebaikannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Paham? Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu untuk hambanya agar hamba itu tersiksa, agar hamba itu binasa, agar hamba itu menderita, tidak. Tapi Allah mewajibkan sesuatu ibadah kepada kita, kebaikannya untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya, camkan baik-baik, tanamkan baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Justru kita lah yang butuh akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, yakinilah bahwasanya setiap ibadah yang kita kerjakan itu pasti ada keutamaannya, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak. Baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ya, di antara ibadah yang kita ketahui keutamaannya, ya, dan di antara keutamaannya adalah puasa ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, ingat, puasa yang dia kerjakan itu karena keimanan kepada Allah. Apa maksudnya Pak, keimanan kepada Allah? Dia berpuasa karena betul-betul menjalankan perintah dari Allah. Dia yakin bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah, bukan karena kebiasaan tiap tahun, bukan karena hanya sekedar rutinitas di tiap bulan Ramadan, bukan. Tapi dia yakin puasa ini karena perintah Allah. Saya puasa karena menjalankan perintah Allah saya, bukan karena kebiasaan, bukan karena tidak enak dengan tetangga, bukan karena tidak enak dengan orang satu rumah, bukan tidak enak dengan dengan orang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dapat makanan buka puasa gratis, bukan. Tapi kenapa dia puasa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah pelajari, kita sudah dengarkan bersama bahwasanya puasa ini wajib. Puasa ini wajib. Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan, bahkan seluruh kaum muslimin sepakat. Puasa ini wajib. Maka kenapa dia puasa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah. Itu. Siapa yang puasa, niatnya karena menjalankan perintah Allah. Wahtisaban. Di samping dia berpuasa karena beribadah kepada Allah, dia juga puasa karena mengharapkan pahala. Ini penting, Pak. Setiap kita puasa harus selalu kita tanamkan dalam hati bahwasanya saya puasa karena saya mencari ganjaran pahala dari Allah. Sebagaimana kalau kita kerja, Pak, ya, kita kerja, seringkali kita semangat kerja. Apa yang terbenak di pikiran kita? Ya, jujur, gaji. Betul tidak? Saya kerja ini, saya harus kerja. Kenapa? Terbenak di pikiran kita keuntungan, gaji.
Maka begitu seharusnya ketika kita beribadah, harusnya yang terbenak di pikiran kita, di dalam hati kita adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Maka kata Nabi, siapa yang puasa dengan model demikian, dengan konsep demikian, dia puasa karena menjalankan perintah Allah dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah dia kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalil yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang puasa di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailuhu katsira. Kata penulis di sini, inilah sebagian dari keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan tentunya keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak. Baik, demikian yang bisa kita dengarkan, semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau keliruan yang bisa saya ucapkan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.